Halo, apa kabar? Nah, gimana keadaan? Masih stabil? Masih stabil. Salam stabil. Semoga kita masih tetap bisa stabil di negara dan di dunia yang sedang tidak stabil ini. Masyarakat sedang tidak berpikir secara stabil. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap bisa berpikir stabil. Oke, kali ini aku akan membahas bahasa Batak ya, bahasa dari kampung halamanku. Iya. Kalau ini aku mengerti dialeknya karena sehari-hari dulu aku sering sekali mendengar orang-orang berbicara bahasa Batak. Sampai sekarang juga masih sering karena banyak circle pergaulanku yang masih orang-orang Batak. Nah, bahasa Batak itu berasal dari mana? Nah, ini kita lihat penjelasannya. Bahasa Batak sebenarnya merupakan nama sebuah rumpun bahasa yang berkerabat yang dipertuturkan di Sumatera Utara, Indonesia. Bahasa Batak boleh banyak kelompoknya, jadi dibagi atas beberapa kelompok. Pertama itu bahasa Batak Utara. Bahasa Batak Utara itu terdiri dari bahasa Alas dan bahasa Karo. Kemudian bahasa Batak Selatan, bahasa Angola Mandailing, bahasa Pak Dairi, bahasa Simalungun dan bahasa Batak Toba. Jadi bahasa Batak Toba itu adalah bahasa Batak Selatan. Nah, di KBBI dia disatuin jadi bahasa Batak aja. Jadi apa aja kata-kata dalam bahasa Batak yang ada di dalam KBBI? Ini kita lihat. Pertama, kok jadi gitu dialeknya ya? Oke, yang pertama ada abahui. Abahui ini adalah menarik pohon yang ditebang supaya rebah ke posisi tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nebang pohon terus kita tarik pohonnya supaya gampang ditebang mungkin. Jadi nama disebut dengan abahui di daerah Sumatera Utara sana, ya. Abahui. Gitu. Itu aja. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada abab pakai P, A B A P, abab. Nah, ini kalau dalam bahasa Batak artinya bunga api. Iya, tapi kalau bahasa sehari-hari yang kita tahu abab itu kalau kita baru bangun tidur, hahaha-nya itu abab namanya. Enggak ya, ya itu juga bener abab, tapi nggak tahu abab pakai P atau apa. Tapi dalam bahasa Batak abab itu artinya adalah bunga api. Kembang api kali ya, tapi bunga api. Bunga api itu gimana sih? Ya udahlah ya. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya ada abas. Abas itu adalah penyumbat ujung tukil terbuat dari ijuk atau dedaunan berfungsi sebagai penyaring agar serangga tidak masuk saat nira dituang. Waduh, di adat Batak, nggak di adat Batak, orang-orang Batak ya, memang suka minum nira. Nah, jadi kalau misalnya di dalam kalian nanti ke Sumatera Utara terus ada penyumbat ujung tukil untuk minum saat agar serangga nggak masuk pada saat orang menuangkan nira. Nira itu tua ya, tua. Nah, jadi kalau kalian mungkin kenalnya tua, disebut di Sumatera Utara ada Nira disebutnya. Tua juga sih, cuman yang mungkin bahasa globalnya namanya Nira gitu. Itu disebut dengan abas. Jadi disumbat ujungnya, ujung tukilnya supaya serangga nggak masuk pada saat menuangkan nira. Itu disebut abas. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada abas-abas. Abas-abas ini dalam bahasa Batak artinya ranting kayu dan sebagainya untuk menghilangkan embun dari dedaunan dengan cara dipukul-pukul agar orang yang melaluinya tidak kebasahan. Nah, jadi kalau misalnya di kalian ke Sumatera Utara terus ada daun, kalau pagi-pagi kalian keluar terus ada daun masih ada embunnya dipukul-pukul pakai kayu. Nah, kayunya itu namanya abas-abas. Supaya kalian nggak kebasahan. Wow, baik sekali. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada abit, GAD. Enggak lah, itu ebit. Abit dalam bahasa Batak artinya adalah pakaian tradisional perempuan suku Karo, terbuat dari kain tenun, berbentuk persegi panjang dan dililitkan di sekeliling pinggang untuk menutupi bagian bawah tubuh. Oh, ini adalah pakaian tradisional dari adat Karo, namanya abit. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada abit partading. Dalam bahasa Batak, abit partading artinya adalah kain.
dalam kurung sarung dan sebagainya, yang diletakkan di bawah bantal yang dalam adat Batak dipakai untuk menandai bahwa penghuni kamar tersebut telah kawin lari. Wow. Oh, gitu. Jadi kalau dalam adat Batak ada perempuan ya, ada perempuan atau laki-laki yang kawin lari, maka dikasih dikasih kain yang diletakkan di bawah bantal gitu. Jadi penanda kalau oh ini orangnya kawin lari sambil olahraga, berarti orangnya pencinta olahraga karena dia kawin sambil lari. Enggak ya, kawin lari tuh kayak nggak ada restu gitu, terus menikah, lari dari rumah terus menikah, itu kawin lari gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada abu-abu. Nah ini judul lagu Tulus. Gimana lagunya? Di bawah lasah langit abu-abu, kau di mana? Enggak ya. Dalam bahasa Batak, abu-abu itu artinya adalah makanan yang diberikan kepada binatang supaya binatang tersebut tidak merusak tanam-tanaman. Oh, makanan apa ya? Oh, jadi apapun makanannya kali ya. Dengan tujuan supaya binatang tersebut tidak merusak tanam-tanaman. Hama gitu kali ya, dikasih makanan gitu. Tikus biasanya itu, curut. Nah, jadi kalau supaya dia tidak merusak tanam-tanaman dikasih makanan. Nah, pemberian makanan itu disebut dengan abu-abu dalam bahasa Batak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Abu Daga. Nah, ini mungkin saudaranya Abu Lahab. Tentu tidak. Tidak mungkin Abu Lahab punya saudara. Abu Daga dalam bahasa Batak artinya adalah kulit ari mutiara. Wow, jadi kalau ada mutiara punya kulit ari, nah itu disebut dengan Abu Daga. Itu aja sih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada Aek Ni Unte. Nah, Aek Ni Unte ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Batak yang artinya adalah sajian berupa nasi dan ikan emas arsik, enak kali, serta gulai yang dibawa dan disajikan oleh pihak mertua, pihak hula-hula sebagai kunjungan untuk cucu pertama yang dilahirkan oleh putrinya. Oh, gitu. Jadi ini semacam adat ya di orang suku Batak. Aku nggak tahu nih Batak apa, tapi ini kayaknya adat suku Batak. Pokoknya kalau seandainya anak perempuannya melahirkan cucu pertama, nah itu dibawain nasi dan ikan mas arsik gulai. Serta gulai, ikan mas arsik serta gulai. Berarti ikan mas arsiknya digulai gitu mungkin ya. Enak tuh. Serius enak. Kalian harus coba ikan mas arsik. Itu enak sekali. Digulai, di sambel, pokoknya digulai itu enak. Sambal terasi, ikan asin, waduh mantap. Saya jadi kangen kampung halaman saya. Itu aja, terima kasih. Sekarang itu aja dulu bahasa-bahasa Batak yang ada di dalam KBBI. Jadi kalau kalian nanti suatu hari pergi ke Sumatera Utara, terus kalian melihat yang tadi ada yang saya sebutkan di dalam KBBI, jadi kalian sudah tahu itu apa gitu. Itu aja, semoga bermanfaat apapun informasi yang saya sampaikan. Saya juga memohon maaf kalau ada mungkin penyampaian yang kurang berkenan. Tujuan saya hanya untuk memberi informasi dan menambah wawasan kita bersama. Kalau kalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, komen, and like video ini serta share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa membumi agar kita tidak terjajah oleh bahasa-bahasa asing. Kita boleh bangga berbahasa asing, tapi kita harus tahu juga bahasa kita. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, semoga kita tetap bisa menjadi stabil, manusia stabil. Salam stabil.